Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام وخصنا بالعيدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بعد شكره بشكر الوالدين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الكونين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسنين وعلى آله وصحبه الذين فازوا بالدرجات في الدارين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة الخاطئة بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya yang agung. Kita bisa berkumpul di rumahnya, berkumpul di hari Jumat yang mulia dan bertumpuk-tumpuk kemuliaan hari ini karena di hari ini adalah hari Idul Adha, hari raya kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di hari yang bertumpuk-tumpuk kemuliaannya, kita dijadikan orang-orang yang mulia. Orang tua kita dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di hari ini kita berkumpul untuk memperingati dan mengenang bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini detail di Al-Qur'an. Singkat cerita bahwasanya saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi dan beliau menceritakan mimpinya kepada putranya. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur mada tara. Wahai putra kesayanganku,
Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana jawaban seorang Nabi Ismail yang saat itu masih belia, umur 6 tahun. Dalam riwayat lain umur beliau 13 tahun. Anak yang masih kecil. Dengan tegas beliau menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Hadirin, begitu berbaktinya Nabiullah Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Dan memang demikian hadirin, seorang anak harus rela mengorbankan apa saja, bahkan nyawanya, demi berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Ismail melihat perintah dari ayahnya ini selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun rela menyerahkan nyawanya untuk taat berbakti kepada orang tuanya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini hadirin, kita ambil satu pelajaran, bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau di dalam salah satu hadisnya menyatakan, la ta'si walidak wa in amaraka an takhruja minad dunya fakhruj minha, kata Rasulullah. Jangan engkau mendurhakai, membangkang kedua orang tuamu. Seandaikan kedua orang tuamu memerintahkan an takhruja minad dunya, engkau keluar dari dunia ini, maka keluarlah dari dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan orang tua memerintahkan kita hadirin pindah planet hadirin, atau andaikan orang tua memerintahkan kita untuk menyabut nyawa kita, seandainya nyawa itu berada di tangan kita hadirin, maka cabut dan keluar dari dunia ini, karena agungnya hak daripada orang tua terhadap anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Bersyukurlah engkau wahai manusia kepadaku, taat kepadaku. Dan setelah itu apa hadirin? Disebutkan wali walidaik, dan taatlah kepada, syukurlah kepada kedua orang tuamu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi menyatakan, man arda walidayhi faqad ardallah wa man askhata walidayhi faqad askhatallah. Barang siapa yang membuat ridha, membuat senang kedua orang tuanya, maka benar-benar dia membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa membuat murka, membuat benci orang tuanya, maka ketahuilah sungguh Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama besar, Al-Habib Ali bin Ja'far bin Ahmad Al-Idrus radhiyallahu anhu wa ardhah wa radhiyallahu anhu majma'in wa nafa'ana bihim, beliau mengatakan hadirin, terjadinya musibah, bala, bencana di mana-mana. Ada musibah ini, musibah itu, virus ini, virus itu hadirin. Semua musibah yang terjadi di muka bumi ini hadirin, tak lain adalah karena dosa manusia. Karena dosa dari umat manusia, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah karena dosa-dosa manusia. Dosa-dosa yang telah diumbar di muka bumi ini, perjudian, perzinahan, dan lain sebagainya hadirin. Ini semua memancing bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin,
sebab musibah terbesar datang bukan dari itu semua hadirin. Sebab musibah datang kepada umat, penyebab terbesarnya adalah sudah banyak di antara anak-anak kaum muslimin mereka durhaka kepada kedua orang tuanya hadirin. Karena itu Al-Imam Ka'bul Akhbar, beliau pernah ditanya hadirin, mal ukuk, apa itu durhaka kepada orang tua wahai Ka'bul Akhbar? Maka beliau menjawab, idza amaraka bi syai'in falam tuti'hu faqad aqaqtahuma al-uquqa kullahu. Jika orang tuamu memerintahkanmu sesuatu dan engkau tidak mau, maka engkau benar-benar telah durhaka kepadanya. Al-uquqa kullah, durhaka 100% hadirin. Dan ini terjadi di rumah-rumah kaum muslimin, anak-anak kita hadirin. Kita bahkan hadirin, kita durhaka kepada kedua orang tua kita, membantah, tidak mau melaksanakan perintah orang tua. Kalau perintah orang tua tidak melanggar perintah Allah, maka enggak ada jalan lain kecuali taat kepada orang tua hadirin. Dan kita berapa kali kita membantah kedua orang tua kita, berapa kali kita durhaka kepada mereka hadirin. Karena itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini jika diperintah dia tidak berangkat hadirin. Bagaimana jika ada anak yang berani memerintah orang tuanya, yang berani membentak orang tuanya hadirin? Dia sudah balik, kalau masih kecil wajar, belum punya dosa hadirin. Sudah balik membentak orang tuanya, minta HP, membentak orang tuanya, minta dibelikan sepeda motor dan lain sebagainya hadirin. Berapa banyak di rumah-rumah kita kaum muslimin terjadi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya tanpa disadari hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, bala ini semua, musibah ini semua, penyebab terbesarnya adalah durhakanya kita sebagai anak dengan orang tua kita hadirin. Karena itu di bulan ini, di momen kurban ini, mari hadirin kita tiru Nabi Ismail. Dari sini, pulang dari sini hadirin, jangan hanya sekedar sholat, dengar khutbah, pulang gak ada perubahan hadirin. Pulang dari sini hadirin, niatkan di hati kita hadirin. Kalau kita masih punya orang tua di rumah hadirin, niatkan dari sekarang hadirin, jangan pernah kita menolak perintahnya hadirin. Kalau orang tua kita sudah gak ada hadirin, maka doakan terus menerus mereka hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Habib Zain bin Semit bin Ibrahim bin Semit, beliau di dalam kalamnya menerangkan hadirin betapa agungnya hak orang tua, sehingga di zaman akhir ini hadirin, kalau orang menjadi orang tua hendaknya banyak memaafkan kepada anaknya hadirin. Kalau tidak, maka jelas anak tersebut durhaka dan akan masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang dulu hadirin ba'dus salihin, sebagian orang saleh itu kalau memerintahkan sesuatu hadirin, beliau tidak mau memerintahkan anaknya. Dari kecil sampai besar tidak pernah dia merintah anaknya hadirin. Kalau mau butuh sesuatu dia memerintahkan orang lain, memberi opah hadirin. Maka tetangganya yang melihat bertanya dan heran, wahai orang saleh, kenapa engkau setiap hari dari dia anakmu kecil sampai sekarang aku tidak pernah mendapati engkau memerintah sesuatu kepada anakmu? Maka orang saleh tersebut menjawab, inni akhafu anni law amartu ibni ya'sini bidzalik fayastaujibun nar wa inni la uhriku ibni bin nar. Sungguh aku khawatir kepada anakku, kalau aku perintahkan sesuatu dia menolak, maka dia bisa masuk neraka karena durhaka kepadaku. Aku tidak mau memasukkan anakku ke neraka. Karena itu hadirin, di zaman akhir ini orang tua harus banyak memaafkan kepada anaknya, sehingga Rasulullah mendoakan orang tua yang memaafkan terhadap anaknya. Banyak kekurangan dari anaknya dia memaafkan, dia lapang dada, dia tidak pernah sakit hati hadirin. Maka didoakan sama Rasulullah, rahimallahu walidan
a'ana waladahu ala birri. Semoga Allah menyayangi, merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Orang tua yang tidak mempersulit anaknya, hadirin. Orang tua yang mudah memaafkan anaknya, hadirin. Mendapatkan doa khusus dari Rasulullah SAW. Semoga dia dapat rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sekali lagi hadirin, kita belajar dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Beliau berbakti kepada orang tuanya. Selama perintah orang tua selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, pulang dari sini hadirin, orang tua kita yang masih hidup, orang tua kita yang masih ada, mari kita berbakti kepadanya hadirin. Niatkan, sekali lagi niatkan, jangan pernah kita membantah perintahnya. Jika perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu doakan kedua orang tua hadirin. Al-Imam Al-Hasan Basri menyatakan, doaul walidain yumbitul mal wal walad. Mendoakan kedua orang tua menumbuhkan harta dan anak. Orang yang selalu mendoakan orang tuanya hingga menangis di hadapan Allah. Dia sering mendoakan orang tuanya, menangis di tengah malam, menangis di setiap dia sholat mendoakan kedua orang tuanya. Maka dijamin dia akan diberi rezeki yang banyak, diberi rezeki dan anak keturunan hadirin bagaikan rumput yang tumbuh dengan air hujan. Orang yang sering mendoakan kedua orang tuanya, maka rizki dan anaknya seperti rumput yang subur yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin, jika orang tua kita sudah tidak ada, maka jangan lupa untuk terus mendoakan dan ziarahi kuburnya. Seorang sahabat Malik bin Rabi'ah itu hadirin, suatu ketika pernah bercerita, dulu kami berkumpul bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki dari Bani Salamah. Dia menyatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un abirru bihi ba'da wafatihima. Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu yang bisa aku lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku? Padahal orang tuaku sudah tidak ada, wahai Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, "Na'am, iya masih bisa engkau berbakti kepada kedua orang tuamu jika mereka sudah tidak ada." Apa wahai Rasulullah? As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Mendoakan selalu keduanya, memintakan ampunan selalu kepada keduanya, dan selalu menziarahi kuburnya, berdoa untuk kedua orang tua kita. Semoga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pulang dari sini mari kita niat hadirin, kita bertobat kepada Allah untuk mengagungkan hak-hak orang tua kita. Pulang dari sini hadirin, tanamkan di hati kita kecintaan, penghormatan kepada kedua orang tua kita. Nadharuhuma ibadah, melihat kedua orang tua itu ibadah hadirin, melihat saja ibadah hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dari sini hadirin, pulang dari sini rumah-rumah kita tidak ada lagi anak-anak yang durhaka. Rumah-rumah kita bersih dari anak-anak yang durhaka, sehingga semua musibah, semua bala, semua virus, semua musibah, masalah yang ruwet menimpa umat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkah dari orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan semoga kita termasuk anak-anak yang berbakti dunia sampai akhirat, membanggakan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.